Fitriani Sahabat dengan NIM 14014214214. Muhammad Nabila dengan NIM 14014214215. Salman Iskandar dengan NIM 140142146. Fitriani Lutfiani dengan NIM 14014214217. Tria Muspakira Natimanja Jenirum dengan NIM 14014214228. Rata Chandra Purwanisi dengan NIM 1401421421430. Nurhani Faisifari dengan NIM 14014214231. Saya Ruri Yudhani Fausia dengan NIM 1401421421432. Saya Fatia Rosida Wijaya dengan NIM 1401421421433. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih pada saja? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Hari ini kita akan mempelajari apa ya kira-kira ya? Pancasila. Barunya ya. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Yang pertama Rata, Hadir Bu. Tria, Hadir Bu. Nabil, Hadir. Fatia, Hadir. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai contoh-contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan. Nah, sebelum itu, silakan perhatikan gambar di samping. Ini gambar apa kira-kira ya? Garuda. Apa yang ada di dalam ini burung garuda ini? Lambang Pancasila. Oke, benar semuanya. Nah, karena namanya adalah Pancasila, berarti di dalamnya ada sila-silanya. Coba sekarang kita bersama-sama membaca 5 sila dalam Pancasila. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali, beri tepuk tangan. Nah, 5 gambar yang ada di dalam bendera Pancasila ini melambangkan masing-masing dari sila Pancasila. Yang pertama ada bintang, kepala banteng, pohon beringin, rantai, serta padi dan kapas. Nah, sekarang ibu tanya lagi, apa yang ada di cengkeraman dari burung garuda ini? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Betul sekali. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia? Tahu. Jadi, artinya apa ya kalau Pancasila jadi dasar dalam negara Indonesia? Semuanya Ibu. Ya, tak salah bisa. Buat pedoman. Iya.
Mustafa dan Yani kembali lagi berangkat bersama ke sekolah. Mulai hari ini mereka sudah berada di kelas 4 SD. Penempatan mereka pada kelas yang sama menjadikan persahabatan mereka semakin erat dan terjaga. Kelas yang baru mempunyai guru kelas baru pula, Pak Arif namanya. Hari Senin ini seperti biasa di SDN Tanah Baru pelaksanaan upacara bendera selalu dilakukan. Bel masuk telah berbunyi, tandanya seluruh siswa harus bergegas menuju ke lapangan upacara. Selesai pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya, teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibacakan. Kemudian dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Tidak lupa pula untuk menyanyikan bersama salah satu lagu wajib nasional. Tak terasa upacara telah usai. Setiap siswa meninggalkan barisan dan kembali masuk ke kelasnya. Semua siswa sudah berada di ruangan kelas mereka, begitupun siswa kelas 4. Mereka berbaris rapi sebelum masuk ke ruangannya dan bergiliran bersalaman dengan Pak Arif yang sudah menunggu di depan kelas. Pembacaan doa sebelum belajar dipimpin oleh Rafa selaku ketua kelas. Salam pun terucap oleh seluruh siswa kelas 4. Setelah menjawab salam dan menyapa siswa, Pak Arif langsung menyampaikan pengantar materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi kegiatan pembelajaran jam pertama siswa kelas 4 pada hari ini. Anak-anak, tadi kalian telah melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera adalah salah satu cara kita untuk menghormati jasa para pahlawan bangsa. Sewaktu upacara bendera tadi, kalian membacakan teks Pancasila. Menurut kalian, Pancasila itu apa? Pak Arif bertanya. Baik, terima kasih ya Nisa. Selanjutnya Fatia silakan jelaskan. Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Jawab Raffi. Bagus, ada yang berpendapat lain? Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan petunjuk atau pedoman hidup bangsa, Pak. Ini menjawab. Bagus, jawaban kalian berdua memang benar. Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai petunjuk yang mengarahkan kehidupan mereka, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ujar Pak Arif. Coba sekarang siapa di antara kalian yang siap membacakan kembali teks Pancasila? Pak Arif bertanya kembali. Saya, Pak, jawab Putri. Silakan ke depan, Putri. Anak-anak yang lain bisa mengikuti ucapan Putri, kata Pak Arif. Putri pun maju ke depan kelas. Dia melafalkan sila-sila Pancasila dengan lantang, diikuti oleh temannya. Adapun teks Pancasila yang dibacakan oleh Putri berbunyi, selepas pembacaan teks Pancasila oleh Putri dan siswa lainnya, Pak Arif mulai menjelaskan materi pembelajaran. Materi yang akan dijelaskan oleh Pak Arif pada pertemuan kali ini ialah mengenai sejarah awal mula perumusan dan proses bagaimana Pancasila terbentuk menjadi dasar negara. Adapun uraian inti penjelasan yang disampaikan Pak Arif sebagai berikut. Terima kasih ya Fatia. Bisa di next. Nah, ini adalah gagasan perumusan dari Pancasila, yaitu Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI atau Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, dalam perumusan Pancasila ini terdapat beberapa tokoh besar yang terlibat seperti bisa di next. Ada Bapak Mr. Muhammad Yamin, bisa di next lagi. Ada Bapak Profesor Dr. Kristen Supomo, Insinyur Soekarno, Soekarno. Anak-anak, Pancasila kan dijadikan sebagai dasar negara di Indonesia. Jadi kita harus mengamalkan setiap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selain itu, siapa tadi yang masih ingat apa yang ada di cengkraman burung garuda tadi? Tulisan yang berarti berbeda-beda tetapi satu kesatuan. di negara kita ini banyak sekali perbedaan, ada
perbedaan suku, agama, ras, bangsa, dan lain-lain. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut adalah meskipun kita berbeda-beda, maksudnya berbeda suku, berbeda agama, kepercayaan, namun kita harus tetap bersatu dan tidak boleh terpecah belah. Ibu ada gambarannya, silakan yang nah, berikut adalah gambar dari implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Dan ini ada 6 anak yang jika dilihat dari pakaiannya mereka berasal dari kepercayaan yang berbeda-beda. Ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan ada yang Hindu. Jadi anak-anak jika di kelas ini kalian menemukan perbedaan maka tidak boleh saling mengejek. Betul sekali. Juga tidak lupa untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Benar sekali. Nah, itu akan membagikan ini. Kalian mendapatkan tugas dari ibu, silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Bagi menjadi 2 kelompok. Terima kasih ibu. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Jangan sebentar. Yang pertama di sini kalian dapat menuliskan kelompok berapa. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2 ya. Lalu dituliskan kalian kelas berapa ini? 4. Lalu dituliskan nama anggota kelompoknya. Lalu ini ada gambar dari Pancasila. Tadi di dadanya Pancasila kan ada simbol-simbol itu. Nah, kalian menjelaskan simbol itu mewakili sila yang mana dan nanti hasilnya disampaikan di depan kelas. Baik, terima kasih, selamat mengerjakan. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Ibu. Nah, untuk masing-masing kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing mengirimkan 1 delegasi untuk maju ke depan menyampaikan pendapatnya ya. Dari kelompok 1 dulu, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, datang, silakan. Silakan dapat disampaikan hasil dari kerja kelompok dengan Ria. Ya. Saya dari kelompok 1 bersama dengan Ria. Yang pertama itu ada gambar bintang di tengah. Itu merupakan simbol Pancasila. Sila pertama. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada gambar rantai. Itu merupakan lambang sila kedua. Kemudian ada pohon beringin. Itu merupakan simbol sila ketiga. Kemudian ada gambar kepala banteng. Itu adalah simbol sila keempat. Dan yang terakhir ada gambar padi dan kapas. Itu merupakan simbol sila kelima, Bu. Baik, terima kasih ya Dania. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Dari kelompok kita siapa yang ingin maju? Ya, silakan Fadia. Baik, saya dari kelompok 2 sekelompok dengan Dori mau menyampaikan jawaban diskusi kami. Yang pertama ada bintang, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua ada rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir ada padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih bagus sekali Fadia. Nah, anak-anak, jawaban kalian semua sudah tepat. Terima kasih sudah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Ada yang mau beri sedikit makna? Mungkin kita belajar apa saja hari ini? Belajar Pancasila. Terus Simbol-simbolnya. Terus perbedaan dengan agama. Ya, betul. Agama. Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita belajar tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Apa saja sila-silanya? Apa saja simbolnya? Juga yang terpenting adalah menerapkan sila-sila Pancasila dalam sehari-hari. Ada yang memberikan kembali satu contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Ya, silakan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Cara penerapannya adalah rajin sholat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Triana. Nah, selain itu kita juga belajar mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda
pembelajaran penting dari materi pendidikan tunggal ika ini adalah kalian tidak boleh memusuhi atau menyerang orang-orang yang sekiranya berbeda dengan kita. Kita harus saling menghargai. Baik. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Sebelum kita tutup, silakan Mbak Rudi untuk memimpin doa. Baik teman-teman semuanya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Rudi, terima kasih sudah datang ke kelas seperti ini. Pulang dengan hati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.